Di dalam surat Fussilat itu ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan man di sini maknanya nafi. Sehingga kalau kita terjemahkan, tidak ada perkataan yang paling utama daripada orang yang menyeru kepada Allah, lalu dia beramal soleh dan dia mengucapkan sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang berserah di orang Islam. Jadi ikhwan billah yang dirahmati Allah, para murabbi, para dai, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwa kita ini adalah orang-orang yang mulia. Tidak ada orang yang paling mulia perkataannya daripada orang yang berdakwah. Sehingga dai-dai itu adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah. Kalau kita perhatikan secara realita, dai itu dalam keseharian juga sudah dimuliakan. Kalau kita misalnya menjadi khotib, walaupun datangnya paling belakang, tapi tempat itu sudah disediakan paling depan. Jadi ada tulisannya khotib yang tidak boleh diduduki oleh orang biasa. Jadi ini artinya bahwa kemuliaan orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Nah, sekarang kita bertanya pada diri kita ini, benarkah kita orang-orang yang mulia? Para dai ini, apakah kita betul-betul orang yang mulia? Nah, bagaimana kita menjadi orang yang mulia? Makanya Allah katakan wa amila sholihan. Seorang dai ini harus memulai dirinya beramal soleh. Tidak mungkin meniru kepada agama Allah kalau dia bukan orang yang soleh. Makanya mainstream gerakan kita itu tarbiyah dan dakwah, bukan dibalik, dakwah terus tarbiyah. Tarbiyah dulu baru dakwah. Walaupun dakwah itu sendiri bagian daripada tarbiyah juga. Maka hal utama di dalam tarbiyah ilallah itu adalah mentauhidkan Allah. Dan kita hidup di bumi Allah ini, tujuan utamanya adalah mentauhidkan Allah. Dalam setiap amaliyah kita itu sebenarnya kita adalah mentauhidkan Allah. Kita sering lihat tulisan-tulisan di lembaga pendidikan kita, pendidikan berbasis tauhid. Semua amaliyah kita sebenarnya basisnya adalah tauhid. Itu kalimat la ilaha illallah itu betul-betul terinternalisasi dalam kehidupan kita. Ketika kita mengajar, kita mentauhidkan Allah. Ketika kita bekerja, kita berdakwah, kita bergaul, adalah tauhidullah. Disinilah surat Al-Alaq itu menjadi dasar utama di dalam tarbiyah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPP tadi, bahwa pembacaan kita, qiraah kita itu
adalah Bismi Rabbik, karena Allah. Maka seorang dai yang paling utama adalah dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam menyampaikan dakwah, sehingga dia menjadi orang-orang yang betul-betul mulia di hadapan Allah. Jangan sampai kita mulia di hadapan manusia, mulia di bumi ini, tetapi kita hina di langit. Lebih baik kita mulia di langit walaupun hina di bumi. Yang kedua, tarbiyah yang kedua adalah berquran yang benar. Berquran yang benar itu sebagaimana terdapat dalam surat Al-Qalam akan melahirkan akhlak yang mulia. Bagaimana bermuamalah bersama manusia, bagaimana menyampaikan Islam ini dengan baik. Jadi metode itu kan akan menjadi metode yang baik. Kalau sudah tauhid itu menyatu dalam jiwa kita, kemudian diwujudkan dalam akhlak yang mulia, otomatis orang itu akan tertarik terhadap ajaran Islam. Kalau dulu Rasulullah SAW dengan para sahabat itu dikirim ke negeri Syam, ke Irak, ke Yaman. Itu kan dikirimnya kepada orang-orang non-Muslim, kepada orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi. Tetapi Islam itu tersebar begitu cepat dan masif. Kenapa? Karena tampilan para sahabat itu sudah menarik. Ucapan dan perbuatannya itu sudah menarik orang-orang yang ingin untuk bersama dengan mereka, sehingga Yaman itu menjadi muslim semuanya. Irak, Yordania, yang disebut dengan Urdun, semuanya menjadi muslim. Sampai ke Mesir, di Afrika, sampai Aljazair, bahkan sampai ke Andalusia. Kenapa? Karena tampilan para sahabat itu menyampaikan Islam itu disertai dengan akhlak. Itu Quran yang benar. Kemudian yang ketiga, tabatul tadi. Tabatul itu artinya memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan yang lain. Itu namanya tabatul. Wa tabattal ilaihi tabtila. Salah satu cara yang paling kuat untuk menciptakan tabatul itu adalah qiyamul lail, dan di waktu malam. Karena pada waktu itu orang itu bisa fokus. Jadi kalau antum beribadah kepada Allah masih setengah-setengah, tidak bisa tabatul, jangan harap antum bisa menembus langit. Antum zikir sambil ngobrol, baca Quran sambil mendengar musik, ada TV, ada bola, lalu baca Quran, tak mungkin bisa tabatul. Makanya kalau antum sholat lain dalam keadaan ngantuk-ngantuk, jangan paksakan diri tidur. Dan itu ada dalilnya, kecuali kalau anak-anak yang sedang pendidikan. Kalau antum sudah terbiasa beribadah di malam hari, sholat lain, baca Quran, sudah terbiasa, tiba-tiba datang kantor, maka antum harus mengikuti ngantuknya itu untuk mengusir ngantuk dan tidur. Tapi kalau sekali-sekali antum lakukan itu, antum harus mujahadah, harus paksakan itu. Jadi apa yang disampaikan oleh hadis-hadis Nabi itu adalah bagi orang-orang yang sudah membiasakan itu. Sedang roji misalnya sudah biasa qiyamul lail, tiba-tiba ada banyak undangan, ngambil donatur, capek malamnya, ngantuk. Kalau ketika qiyamul lail itu ngantuk, lebih baik tidur aja dulu. Karena nanti ucapan-ucapan di dalam sholat itu akan beda-beda. Tapi kalau misalnya antum nggak pernah sholat lain, tiba-tiba sholat lain lalu ngantuk, itu harus mujahadah. Jangan setiap baru mencoba untuk sholat lain, sudah ngantuk, dalilnya begini.
termasuk juga anak-anak kita yang ada dalam pendidikan pesantren. Oke, ada unsur pemaksaan sedikit karena memang mudah ada untuk mencapai tabatul. Ya kalau kita memang terbiasa yang mulai 11 rakaat, ya pada saat itu kita kurang fit misalnya, kita kurangilah jumlah. Ya, kalau Nabi SAW beliau sholat malam itu bisa sedikit, beliau tidur tapi diganti di siang. Karena sholat lain bagi Nabi itu adalah kewajiban. Tidak seperti kita. Tapi yang jelas tarbiyah kita dengan surat Al-Alaq, lahirnya kalimat tauhid, surat Al-Qalam melahirkan akhlak yang mulia dengan Al-Quran yang baik, kemudian tawatul beribadah yang benar-benar kepada Allah. Inilah yang akan melahirkan manusia-manusia yang mampu untuk bertakwa, menyampaikan Islam dengan benar. Ketiga surat ini merupakan tarbiyah. Bagi Al-Mudaththir itulah dakwah. Sehingga diantara program faktor penting di dalam berdakwah itu adalah wala tamnun tastakthir. Janganlah kamu memberi untuk mengharap yang lebih banyak. Artinya ketika kita berdakwah itu kemuliaan itu adalah dari Allah, bukan kemuliaan dari apa yang kita dapatkan dari orang yang memberikan akhlak, orang yang memberikan uang, orang yang memberikan harta dunia, bukan itu. Tapi kemuliaan itu adalah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menginginkan dunia, kita dapatkan dunia. Tapi kalau kita menginginkan akhirat, Allah akan berikan kita akhirat dan juga akan berikan dunia. Apabila yang dirahmati Allah, tentu kita berharap, kita berdoa kepada Allah agar kita di dalam menyampaikan dakwah ini betul-betul kita menyampaikan dakwah. Dan yang terakhir, yang paling penting di dalam ayat ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi pernyataan bahwa kami ini benar-benar orang Islam dengan kalimat jamak, bahwa dakwah itu berjamaah. Kita berislam ini, berdakwah ini, menegakkan Islam ini berjamaah. Tidak ada Islam itu sendiri-sendiri. Islam sendiri-sendiri itu akan mudah dihancurkan oleh setan. Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bil jamaah wa iyyakum al-furqah. Kalian wajib berjamaah, hati-hatilah kalian hidup sendiri-sendiri. Al-Furqan. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa setan itu bersama satu orang, bersama dua orang setan itu agak menjauh. Syaitanu ma'al wahid wa ma'al itsnain ab'ad. Jadi kalau kita menyatu dalam berjamaah menegakkan Islam kafah ini, maka kita juga akan mendapatkan rahmat Allah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Maka Islam yang kita serukan ini, yang kita dakwahkan ini adalah Islam untuk menegakkan kalimat Allah dalam sebuah jamaah. Jadi kalimat wa qala innani minal muslimin adalah ikrar bahwa kita ini adalah hidup berjamaah.